Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 SMK Islam As-Sa'adatul Abadiyah Jakarta melalui channel YouTube Sudut Dakwah Islam. Channel yang fokus pada kegiatan dakwah, sosial, dan pendidikan. Kali ini kita akan membahas topik iman kepada kitab-kitab Allah. Materi pembahasan terdiri dari 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. 2, dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. 3, macam-macam kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Dan 4, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Anak sekalian, kita masuki tentang pengertian kitab-kitab Allah maupun beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab mengandung arti kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul-rasulnya. 4 kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya yaitu pertama, kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kedua, kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ketiga, kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat merupakan kitab yang terakhir Allah turunkan, yakni kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita coba sedikit bahas satu persatu dari 4 kitab tersebut untuk melihat dalil-dalil yang menjelaskan tentang kitab tersebut dan kepada Nabi siapa kitab itu diturunkan. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dalam bahasa Ibrani dan menjadi petunjuk bagi bangsa Bani Israel. Hal ini dapat kita lihat dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 2. Di mana Allah berfirman, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil alla tattakhizu min duni wakil. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Isi pokok kitab Taurat sering kita dengar dengan istilah 10 hukum atau 10 commandment yang diterima Nabi Musa di Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam.
Kitab ini berisi kumpulan nyanyian yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam, berisi ungkapan seluruh pengalaman yang dialami pada masa hidupnya, seperti dosa, kejatuhan, pengampunan dosa, sukacita, kemenangan atas musuh-musuh Allah, dan lain sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu di atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi umatnya. Dan kitab Injil ini ditulis dalam bahasa Suryani oleh murid-muridnya. Terkait dengan kitab Injil ini, Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 46. Wa qaffayna ala asarihim bi'isa ibn Maryam musaddiqal lima baina yadayhi minat taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqal lima baina yadayhi minat taurah wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin. Yang artinya, dan kami miringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang turun sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini adalah kitab sucinya umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan untuk membenarkan dan menyempurnakan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kita bisa lihat penjelasannya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 3. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya, membenarkan kita yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Apa hubungan kitab Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya? Tentu itu menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Ada beberapa hal yang kita bisa ungkapkan terkait dengan hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya. Pertama, kitab Al-Quran ini menjadi saksi kebenaran dan menjadi tolok ukur kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, menjadi solusi, menjawab dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. Dan yang ketiga, menjadi koreksi isi kitab sebelumnya yang sudah mengalami perubahan-perubahan. Apa makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada beberapa makna atau manfaat atau hikmah yang didapat dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Satu, kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan 4 kitab suci-Nya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kedua, meyakini akan semua kitab tersebut berasal dari Allah. Yang satu dengan lainnya ada saling keterkaitan, ada saling hubungan. Dan yang ketiga, Al-Quran menjadi kitab yang diturunkan terakhir
yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus sebagai korektor terhadap ajaran kitab suci sebelumnya. Dan yang keempat, Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara, utuh dan asli, tidak ada perubahan sedikit pun. Anak sekalian, demikianlah bahasan kita pada bab kali ini, yang mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang telah tadi Bapak sampaikan, sehingga kita lebih meyakini akan turunnya kitab-kitab Allah kepada 4 para rasul, yakni kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Injil, dan yang terakhir, kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada bahasan-bahasan di bab-bab berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.